Assalamualaikum guys. Ini tamu kali ini sangat spesial. Karena kalau stand up Jakarta punya Habib Jafar, kita di stand up Indo Banda punya Ustadz Ivan. Backgroundnya sendiri dari seorang pengajar dalam urusan agama, tapi beliau baru aja ngikutin kompetisi Ustadz stand up Indo Banda yang bertajuk CPNS, dan alhamdulillah lolos ke juara ke babak berikut ya. Ustadz, sedikit izin mau nanya backgroundnya dulu, sama kenapa pengen ikut stand up, Ustadz? Masya Allah ya, makasih dulu nih kesempatannya ke. Sama-sama makasih Ustadz atas waktu ini panggilnya Agam Black atau boleh, Faisal boleh, Agam Black boleh, Faisal, bebas. Tapi karena ini di akun Agam Black kita Agam. Oke, Bang Agam Black nih, Sultan juga. Ya, ada Sultan juga. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau background saya sehari-hari saya ini kan guru ngaji, tamatan pesantren, ya kan. Alhamdulillah saya sempat mondok di Gontor, tamat di Gontor ya 2011, kemudian mengajar sampai sekarang juga mengajar. Dan bisa beralih ke komedi sebenarnya dari kecil emang saya senang nonton ceramah ustadz lucu gitu Bang kan. Dulu mungkin kita kenal Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Sekarang muncul Ustadz Abdul Somad. Jadi saya emang dulu hiburannya nonton ceramah tuh nyari lucunya memang itu. Nyari lucunya. Nyari lucunya dulu dan hiburan gitu, hiburan agama. Sehingga saya kepikiran nanti suatu saat saya pengen juga lah ditonton orang gitu kan, dan bisa ngelucu juga. Cuman nggak kepikiran stand up comedy karena dari kecil belum ada ya. Sehingga tamat pesantren udah ada YouTube, nengok-nengok YouTube ya. Dari 2011 tuh saya sudah ikutin ada stand up comedy gitu, nonton videonya Raditya Dika gitu kan, Panji sebagainya itu, Cak Lontong. Ya saya ikut terus dari Suci 1 sampai Suci X kemarin tuh saya jadi penonton setianya stand up gitu. Sampai akhirnya bukan hanya nonton video stand up tapi behind the scene-nya. Misalnya saya ketika para komika ini ngobrol di luar panggung stand up gitu, gimana stand up comedy, komunitas tuh gimana, cara jadi stand up gimana, cara stand up comedy gimana, teknik-tekniknya. Itu saya tengok-tengok aja, hiburan aja, walaupun nggak ada kepikiran mau stand up. Sehingga ya itulah gatal gitu, kepengen nyoba. Nah, nyoba pertama sebenarnya di kelas Bang, karena ngajar ya karena mungkin ada sense of humornya gitu. Adalah tipis-tipis anak-anak tuh ketawa ketika kita ngomong gitu, dapat bahan. Sehingga termotivasi nih coba open mic lah gitu. Jadi saya coba nonton langsung komunitas stand up Indo Banda Aceh. Kalau nggak salah pertama kali itu ada di kafe di Simpang Surabaya, di apa namanya, Kopi Saji kalau nggak salah tuh. Saya nonton di situ, ya terpicu tuh. Nyobalah minggu depan nih open mic berikutnya. Open mic sekali lagi itu di Milky Way ya, di kafe Milky Way. Disitulah saya coba dan ternyata penontonnya lebih banyak. Lebih banyak. Pas di Kopi Saji pertama itu, penontonnya paling cuma 10 Pede lah kita, udah kebayang ketika open mic cuma 10 orang yang nonton. Pas di sana emang bentuk kafenya emang panggungnya dan tempat duduknya itu emang beda kan. Dan rame, depannya lagi ada kafe lagi, jadi kayak sebelahan penonton gitu. Waduh. Saya coba dan memang gagal total gitu. Jadi open mic pertama 7 menit cuma 2 ketawa lah gitu. Dan saya ingat pertama kali, bahkan yang ketawa pertama itu gara-gara spontan. Jadi saya ngomong gini Bang, kan saya tampil terakhir gitu kan. Tampil terakhir pakai peci lagi gitu. Emang udah persona ustadz gitu kan. Saya bilang lah, oke lah teman-teman, karena sudah di penghujung acara, saatnya kita berdoa gitu saya bilang. Pecah tuh semua ya. Pecah. Karena kan nggak pernah ada di kafe yang ngomong kayak gitu. Benar. Itu pecah, habis itu nggak ada yang ketawa lagi. Sehingga ya saya sempat ini juga down juga. Cuma untungnya kita di komunitas Banda Aceh itu ada Bang Hendro, Bang Momon, welcome itu. Ayo duduk sini ya, ngobrol lah habis itu. Ya dibilang lah santai, itu biasa. Pertama tuh mana ada pertama orang langsung sukses kan? Pasti percobaan pertama pasti gagal lah, mana ada gitu. Pasti sukses terus nggak ada gitu. Akhirnya ya di situ saya kombut, belajar. Sampai saya akhirnya memahami audiens di Banda Aceh itu jokes-jokesnya gimana gitu kan. Intinya kan kita ya kayak kata juri kemarin tuh juga kan, nggak bisa bahasa Indonesia di TV kita bawa gitu. Kalau untuk orang-orang Aceh kan, banyak kan. Sehingga saya pakai istilah-istilah yang dekat gitu.
Dan akhirnya muncullah lomba kemarin tuh CPNS tuh. Dan karena saya baru juga, kalau nggak salah yang baru tuh di komunitas saya sama Kak Farah itu. Jadi kami disuruh ikut aja lah itu, karena baru kan. Ya akhirnya karena kompetisi akhirnya ada tuntutan untuk belajar lagi, belajar teknik. Saya nonton itu Bang, cara kebanyakan di YouTube tuh di apa? Komika pecahkan itu ya, yang tips-tipsnya dari Panji, kemudian Ridwan Remin. Nah, saya pelajari akhirnya ya pede lah saya buat jokes itu. Dan sehingga karena pernah open mic dan kena jokesnya, jadi saya yakin aja gitu untuk bawa ketika kompetisi. Akhirnya ikutlah kompetisi dan ya itulah namanya kompetisi. Ya kita kan emang semuanya baru ya Bang kan? Betul, kayak kita semuanya baru ya, dan kita coba juga, jadi ya wajar aja kalau misalnya nggak sesempurna di suca tuh ya. Nggak mungkin lah kayak kita baru. Mereka pun kan perjalanan gitu perjalanan. Ya, pasti dari komunitas juga. Jadi gitu intinya ya, saya memang dari awal suka komedi, sering nonton komedi ya berbau agama, sehingga ya gatal untuk nyoba lah gitu. Kalau open mic sendiri berapa kali Bang? Berapa ya? 4, kalau ditambah yang kompetisi kemarin mungkin 5 ya. Jatuhnya 5 ya? Jatuhnya 5 kayaknya. Alhamdulillah. Tapi untuk seorang pengajar, basic public speaking udah ada. Setidaknya kebantu di situ ya? Iya, alhamdulillah diuntungkan di situ. Karena kan sebagian kayak komika nasional tuh ada yang mantan penyiar radio, jadi udah terbentuk di situ. Nah saya untungnya, awalnya saya emang apa ya, bukan orang ngomong di publik itu juga, emang introvert lah gitu, emang apa ya, kaku-kaku saya ngomong itu. Bahkan saya kalau diajak ngobrol nggak formal aja lah kan, ngopi aja itu kadang ngeblank juga kadang-kadang. Cuma karena tuntutan mengajar dan saya emang senang ngajar gitu, hobi. Mungkin udah 10 tahun, 12 tahun mungkin lebih saya ngajar terus. Ya terbentuk dari situ, intonasi, artikulasi saya pelajari. Jadi ya udah dapat PD-nya lah kan. Ya belajar tekniknya aja. Kalau keresahan Bang, seorang pengajar agama dengan komedi itu apa? Atau korelasinya? Iya. Ya emang pada dasarnya kita nyari bahan tuh kan keresahan emang ya. Kalau saya, jadi pas pertama nyoba open mic, saya bawa hal-hal apa ya, jadi yang saya pelajari itu di stand up tuh kita itu nggak boleh apa ya, intinya yang kita bahas itu kita nggak bisa memuji-muji diri gitu. Kita harus membahas aib kita lah, itulah bahasa kasarnya. Misalnya saya bilang, saya ini orang yang belajar di Gontor, saya tamatan Malaysia gini, orang nggak mungkin ketawa lah, ngapain gitu kan, malah sombong kesannya gitu, gitu. Malah harus dibahas aib gitu kan. Saya bahas carilah aib saya ini tamatan pesantren, gaptek lah. Saya bahas apa-apa, cuman karena saya nggak paham teknik, kayaknya nggak kena ya kan. Terus dibilang sama ada senior di komunitas, bahas yang dekat-dekat aja usah dibilang, bahas yang ya ranah-ranah pengalaman di pesantren, mungkin pengalaman ketika ngajar ngaji, fenomena apa gitu. Ya akhirnya di situ saya mulai observasi, dan sebenarnya beat yang awal kena terutama ketika kompetisi itu ya masalah fenomena orang beragama lah kan. Banyak. Jadi intinya saya bukan bercandain agama, tapi kelakuan orang beragama lah gitu. Agama tuh ya udah sempurna gitu. Jadi saya bukan jokes ibadahnya, bukan sholatnya, tapi cara orang pergi sholat misalnya kan, berritualnya. Misalnya kayak kemarin masalah perbedaan, saya pengalaman saya dulu, saya pernah ya imam di masjid yang berbeda cara ibadahnya dengan saya ditegur gitu. Ya, kita lanjut tadi mic-nya putus. Jadi korelasi antara bukan agama lah ya, tapi ibadah kita seseorang yang beragama dengan komedi itu sebenarnya sangat lekat ya. Kalau kayak yang Bang Ivan mention tadi, Zainuddin MZ udah duluan memulainya. Karena saya bisa dibilang masa kecil dengerin Zainuddin MZ di mobil bapak kalau lagi perjalanan tuh banyak. Dan memang lucu. Kalau untuk seseorang yang belum tertarik belajar agama, setidaknya mereka mau dengar lucunya doang dulu ya. Kayak hari ini Abdul Somad nih misalnya. Nah, mudah-mudahan nih Stand Up Indo Banda punya generasi tersebut dari Ustadz Ivan nih ya. Itu sih bakalan keren karena ya tipis-tipis lah sama Habib Jafar tapi juga. Karena ngejokesnya ini kan sebenarnya relatif Bang ya. Ada batasan-batasan yang memang kalau kita sudah mengerti nggak akan menyinggung ke arah situ.
Tapi kalau sebatas masih fikih ya bahasanya misalnya, ya nggak ada masalah. Semua orang pasti punya keresahan yang sama, kayak mungkin sholat lebaran atau kurban. Banyak kejadian lucu yang terjadi di lingkungan masyarakat pada saat beragama. Betul. Yang kita nggak mau ngejokes itu kan sebenarnya yang udah menyinggung ke keyakinan orang lain dan segala macam. Walaupun ada juga yang melakukannya, kita nggak bisa pungkiri itu. Tapi kalau bagi kita khususnya orang Aceh, kayaknya kita tahu lah batasan-batasan itu ya. Ustadz Ivan nih melihat itu seperti apa, Bang? Oke. Mengenai batas, sebenarnya gini, Bang, balik lagi karena saya ini kan masalah public speaking memang concern dan saya mempelajari gitu, Bang. Ya. Jadi saya baca buku, ikut seminar. Sebenarnya dalam public speaking sendiri, karena saya juga ngajar juga, ada 3 hal gitu istilahnya kalau kita mau nyari tema. Jadi ketahui acaranya apa, ketahui penontonnya siapa, dan ketahui kitanya sendiri sebagai pembicara. Nah, jadi misalnya saya diundang nih, Maulid. Oh, acaranya jelas Maulid. Berarti temanya nggak jauh-jauh dari tentang Nabi Muhammad. Ya. Kemudian audiensnya siapa? Kalau anak kecil sama orang dewasa tentu beda. Cara penyampaiannya kan sebagainya gitu. Materinya yang dibawa juga beda. Dan kitanya jadi di stand up gitu juga kitanya ini maksudnya kompetensi kita ini. Saya bidang agama lah. Ya saya bahas seputar agama karena emang saya alhamdulillah saya udah belajar dan paham di situ. Tapi kalau misalnya saya dalam stand up saya bahas tentang agama. Jadi saya udah paham lah batasnya, mana yang boleh dibahas, mana yang enggak. Itu pula yang disampaikan sama senior itu. Karena Ustadz udah bidangnya aja, nggak usah bahas yang lain. Jadi saya nggak bahas kali tentang apa ekonomi lah, tentang keresahan apa teknologi gitu yang saya sendiri nggak paham gitu. Kayak Abang Mumun tuh bawa tentang PLN misalnya kan, listrik gitu. Jadi saya nggak bahas sesuatu yang bukan ranah saya. Betul. Itu juga mungkin yang membuat orang tersinggung gara-gara agama, mungkin di situ dia ini yang membahas ini dia nggak paham mana yang bisa dibahas, mana yang enggak gitu. Dan sebenarnya ya kalau di stand up itu lucu aja sebenarnya. Lucu aja, setuju. Ya kita memang mau bahas apapun, mau hal-hal yang remeh kayak stand up-nya Awe misalnya kan, kan hal-hal yang remeh dia bahas tentang WC lah apa gitu. Kehidupan sosial. Ya lucu. Nah, kalau misalnya kayak Panji bahas politik apa, ya Abdur, Mamat, ya karena emang emang dia punya keresahan. Ya keresahan di situ. Gitu. Ya kita nggak perlu ngikut harus sama kayak mereka. Apa yang kita resahkan? Kebetulan saya resahnya ya bidang fenomena keagamaan gitu. Kayak kemarin saya bahas tentang perbedaan gitu kan. Tentang perbedaan cara orang beribadah, mazhab yang sehingga membuat orang Islam itu saling nggak hormat. Nah, dan kebetulan saya ada jokes tentang itu ya. Saya bahas itu dan saya juga pelajari gitu gimana caranya nggak sampai menyinggung gitu. Walaupun kita nggak bisa apa ya mengatur itu, orang tersinggung kan macam-macam gitu kan. Kayak Panji aja udah bahas tentang apa dia agama, politik, tapi tersinggung karena kucing itu ya. Itu juga ya. Jadi intinya ya tetap hati-hati juga. Kalau saya sendiri memang tetap mempertimbangkan ya, kita ini kan orang beragama harus mempertimbangkan adab juga, moral juga. Jadi paling batasannya mungkin yang ingin saya sampaikan sejauh mana ranah kita, sejauh mana pengetahuan kita. Misalnya kita lah, misalnya saya bukan ustadz, misalnya saya atau misalnya kayak Sultan sebagai pelajar SMK kan, mau bahas tentang agama. Kalau dia memang ngaji misalnya bidang memahami dan PD juga, yakin, ya silakan. Karena kan kalau nggak salah orang stand up itu juga riset juga Bang, nanya juga gitu. Ada juga komika tanpa riset, ada juga. Iya. Pokoknya asal kejeblak aja, lucu aja kan. Tapi kalau kita lihat tadi bicara di off cam dari 2011 sebenarnya udah cukup matang ya Bang Ivan, memahami. Setidaknya kan memahami ya, kita mengamati, memahami baru mengeksekusi nih, kan. Nah, pada saat pengeksekusian ini kan kita udah banyak banget ilmu yang udah kita serap ya. Tinggal pengaplikasiannya. Ditambah nggak ada beban karena sudah biasa berbicara di depan umum. Karena kalau menurut saya Bang, jokes itu apapun itu kita bisa bikin jokes. Ya, itu kan cuma nyari plot twist ya, patahan yang lucu. Sekelas diksi yang remeh-temeh aja bisa jadi lucu kan sebenarnya. Dari hal yang besar misalnya atau berat. Sebenarnya kayak gitu. Terus yang serunya lagi, orang mungkin menilainya gini Bang, backgroundnya agama ngapain sih ngelawak-ngelawak gitu. Padahal dia lupa ada kayak tadi Zainuddin MZ, Ustadz Abdul Somad, Ustadz ya kan. Siapa tahu ditonton ya kan.
Itu kan jadi mencairkan suasana, yang nonton nggak terlalu tegang, ilmunya dapat. Betul. Itu bentuk penetrasi mungkin ya. Iya. Gimana tuh Bang? Oke, jadi mengcombine ini. Gitu. Itulah sekarang gini tantangan saya karena emang alhamdulillah memang senang berdakwah dan saya juga melihat fenomena gitu. Apalagi di Aceh kita syariat Islam gitu, nggak bisa lepas, dan ini kebanggaan kita. Cuman sayangnya diakui atau tidak, masjid masih kosong lah gitu dari anak-anak muda. Itu aja udah jokes ya. Ya kan? Bagus, banyak, tapi kosong. Iya, anak-anak muda gitu. Nah, jadi sehingga itu juga yang memicu saya untuk bisa dakwah lewat ya di luar masjid. Mungkin itu salah satu misi kan? Ya, mungkin misi saya bisa dibilang gini. Kalau yang di masjid ustadz besar lah, ustadz udah ahli, mereka ngomong sama orang yang udah mau ke masjid. Nah, berarti tugas saya ngajak anak-anak muda yang di kafe-kafe ini untuk ke masjid. Nah, itu intinya. Jadi saya jadi kan intinya kalau nggak salah Ustadz Haikal Hasan yang ngomong, kita tuh sebagai pendakwah tuh harus dikenal. Betul. Semakin banyak yang kenal ya semakin banyak orang yang bermanfaat itu, orang yang dapat manfaat dari kita gitu. Nah, dan semakin kalau kita nggak dikenal ya gimana kita mau ngasih info, kita mau ngajarin orang. Terus yang kedua, bukan hanya dikenal tapi disenangi. Ini kita dikenal, tapi kita dikenalnya karena kontroversi apalah ya, untuk apa gitu. Nah, makanya tugas saya dalam stand up comedy ini intinya itu aja sebenarnya, biar orang tuh senang terhadap ya mungkin saya pribadi memang, dan sebagai sosok orang yang berdakwah senang terhadap Islam lah intinya. Jadi apa yang saya bawakan ini orang tuh senang, jadi oh ini sebenarnya orang Islam tuh bisa juga bercanda gitu lah. Ustadz tuh bisa juga gini-gini masuk ranah ini. Disitulah kalau kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz kayak Haji Zainuddin MZ, beliau kan memang secara ilmunya udah matang dan udah dapat masanya jamaahnya di masjid lah. Nah, orang-orang ke masjid atau di luar masjid udah dapat lah. Kalau saya ini kan memang bukan orang yang dikenal, dan saya ya memilih jalur ya dari stand up inilah. Memilih jalur dari stand up ini. Jadi itulah cara mengkombinasinya menurut saya gitu. Jadi intinya dakwah itu seni, harus punya seni juga gitu. Iya, karena ditambah lucu ini sebenarnya bawaan ya, karakter, lingkungan segala macam. Tidak terafiliasi dengan backgroundnya kita sebagai pekerja atau apapun itu ya, tapi emang kalau bawaan dia lucu ya sebenarnya lucu aja. Tinggal pengaplikasiannya masuk apa enggak nih dengan apa yang dia mau bawain atau punya misi tadi. Karena kadang dakwah atau tausiah seperti itu kalau nggak dikemas secara populer atau dengan gaya pop ke anak muda, kayaknya langsung terbendung gitu, langsung kayaknya ada ketakutan tersendiri dari si anak muda, insecure untuk membahas hal seperti itu. Padahal nggak bisa dipungkiri sebenarnya kalau masuknya tepat, mereka nerimanya enak gitu, nggak killer duluan gitu, misalnya ya kan. Ada nggak pengalaman kayak gitu yang memang ketemu audiens entah di luar, ini kayaknya nih kalau masuk begini mereka akan tegang gitu, tapi kalau dimasukin komedi kayaknya cair deh. Jadi gini Bang, menariknya saya kadang kalau ceramah ya, orang mau dengar serius atau enggak. Misalnya saya ceramah nih, misalnya 7 menit lah kultum. Ada satu momen misalnya orang ketawa ketika saya ceramah, saya ngejok satu aja. Itu puas sekali sama saya. Dibanding 7 menit itu saya ngomong serius terus orang mendengarin semuanya, tapi saya serius terus. Jadi saya kadang kepikiran, kok saya lebih puas orang ketawa ya daripada orang dengerin aja dan itu. Walaupun memang tujuan saya ya apa yang kita sampaikan ini kan ya tugas pendakwah itu yang menyampaikan, urusan hidayah itu kan dari Allah. Ya kita tentu senang kalau orang itu mengamalkan. Betul. Dan saya memang pernah juga kalau awal-awal ya, karena saya bidang studi saya kan akidah, akidah filsafat. Serius sekali lah bidang saya. Saya belajar sama dosen-dosen yang ada yang killer juga ya, serius sekali lah, nggak ada bercanda-bercandanya. Jadi sehingga bakat komedi saya itu jadi tertutup, terbendung. Jadi saya harus ngomong. Kadang awal-awal bikin YouTube aja serius sekali saya itu. Serius sekali ngomong. Ini kok nggak ada komedi-komedinya ya gitu. Akhirnya ya itulah gara-gara ya kita pelajari juga ya, kita pelajari. Jadi cara kita menemukan apa yang kita suka, apa yang kita mau, itu juga proses belajar juga itu kan. Apa istilahnya, menemukan passion kita. Nah itu bagian dari proses kita explore diri kita juga gitu. Jadi saya pelajari itu, dan alhamdulillah akhirnya ketika diberi kesempatan untuk ceramah, saya betul-betul membuat, kalau dalam public speaking kan ada istilah
1 menit pertama entah. Nah, kalau di stand up mungkin 10 detik pertama gitu. Pembukaan tuh harus menarik. Betul. Nah, orang tuh akan memutuskan lanjut dengar kita apa enggak itu dari 1 menit pertama lah kita anggap itu. Nah, sehingga saya hal-hal kayak gitu selalu saya perhatikan gitu. Jadi kadang saya buka dengan jokes ataupun misalnya setidaknya kalau saya nggak bisa buka dengan jokes, ada kalau dalam ngajar tuh kita ada namanya 4 busur pokoknya. Misalnya kita ngajar 1 jam ya. Ya kita bagi 4 15 menit lah. Setiap 15 menit tuh nggak boleh ngomong lagi, harus ada yang ingin tanyakan atau apa, atau silakan yang ada ini yang ingin disanggah gitu-gitu. Sehingga fokus orang tuh nggak bisa lebih dari itu. Nggak bisa kita ngomong 1 jam, orang dengar bisa-bisa ada yang ngantuk, ada yang nggak fokus main HP lah. Jadi saya hal-hal kayak itu saya perhatikan. Dan ujungnya alhamdulillah ketemu dengan komedi. Ya. Jadi kalau dengan komedi ini ya cara yang paling ampuh untuk menaklukkan audiens tuh ya dengan komedi. Kapan pertama kali nih Ustadz ngerasa kayaknya udah saatnya deh saya berkomedi, tapi tujuannya untuk berdakwah dan mengedukasi. Karena Ustadz punya YouTube juga kan ya? Apa Ustadz nama Ustadznya? Ivan Hidayat Official. Ivan Hidayat Official, boleh kalian tonton juga. Karena buat ada perbandingan yang Ustadz maksud tadi, saat beliau ngomong serius sama bercanda tuh dikawininnya di mana gitu. Karena pertama kali itu pasti harus punya formula gitu ya. Formula satu sama kepercayaan diri kan Ustadz. Karena dua hal ini kan berbeda ya. Yang satu mengajar dengan serius, yang satu mengajar tapi dengan santai. Nah itu pertama kali Ustadz ngerasa itu kapan tuh? Wah kayaknya udah saatnya nih. Saya combine dengan komedi gitu. Itulah ya, sadarnya ya pas ketika mau nyoba ya open mic itu. Mungkin saya open mic pertama kapan? 2 bulan lalu apa 2 bulan lalu. Jadi ya di situ ketika saya memutuskan untuk harus open mic, disitulah, dan udah maju open mic sekali 2 kali, dan ketika udah pecah itu udah mulai pede. Udah mulai pede. Awalnya kayak abang bilang tadi ya, misalnya formula saya udah tahu nih teknik. Cuman ragu, nggak pede. Itulah makanya saya sebagai pengajar, pendidik itu saya kira hal paling mahal untuk murid itu ya kepercayaan diri itulah. Makanya saya kalau ngajar tuh masalah kepercayaan diri selalu saya ulang-ulang tekankan. Karena ya untuk apa kita ini punya skill ilmu kalau nggak pede gitu kan. Kadang saya pernah tuh saya kan terakhir video-video saya itu tentang ngajar ilmu tauhid gitu. Ada saya siapin jokes itu bang, tebak-tebakan apa kan, itu belum open mic. Aduh kayaknya ini nggak masuk lah, nggak kena, nggak pede, nggak jadi kayak gitu. Akhirnya setelah open mic, baru pede. Itu jadi hal-hal kayak gitu. Memang butuh keberanian ya? Iya. Saya ada, mungkin masing-masing orang beda-beda cara menumbuhkan kepercayaan diri ya. Saya sendiri kayak misalnya ya ketika mau sambung kuliah gitu kan. Dimana saya ketika S2-nya kan pengantarnya itu kan bahasa Inggris. Saya sebagai orang belajar agama ya paling bahasa Arab. Ya bahasa Inggris tuh masih ragu lah, nggak berani speaking gitu kan. Mungkin paham tapi nggak speaking. Akhirnya saya ikut les. Sehingga ketika les tuh berjumpa dengan orang-orang, kita tahu kemampuan orang, ada juga yang kayak saya rupanya. Betul. Itu juga yang saya rasain ketika open mic. Kayaknya perlu tuh ya. Itu kayak sesuatu yang penting, barometer. Bukan untuk menakar orang lain, tapi untuk menakar diri sendiri gitu. Kita ini manusia, manusia dia ngerasain kayak sama gitu ya. Kayak kenapa dia berani saya enggak kan gitu ya. Sama itu keresahan saya di awal sampai berani mecahin telur itu. Kita sebutnya pecah telur karena emang udah lama banget kita bendung kan. Kalau belum dieksekusi nggak tahu rasanya itu. Hasil nomor kesekian sudah pasti. Tapi alhamdulillahnya dan menariknya juara 1 di beliau dalam dalam perpoinan ya kan. Jadi nilai tertinggi setelah beberapa kali open mic. Perasaannya gimana bang? Lolos ke babak berikut ya? Satu alhamdulillah ya, bersyukur pasti kan. Yang kedua ya khawatir kalau nggak dapat materi lagi ya gitu kan. Bukannya banyak kalau pengajar materi. Iya misalnya itulah open mic itu ibaratnya laboratorium lah untuk komika itu kan. Jadi kita sebelum show rata-rata komika nasional misalnya mereka ada special show, sebelum show tuh pasti mereka pada rajin open mic untuk ngetes jokes ini kena atau enggak. Karena pasti beda. Kadang kita nyoba di satu tempat, di tempat yang lain beda audiens nggak kena gitu. Jadi kalau kayak kemarin tuh saya betul-betul pede itu, udah nothing tulus aja gitu. Oh ini udah pernah saya bawa di open mic, jadi udah tahulah bagian mana yang kena, dan ada juga
bagian-bagian mungkin karena deliverynya kurang, sehingga kok nggak kena ya, kemarin open mic kena nih ya. Nah untuk selanjutnya ini mungkin yang lumayan terbeban sedikit ini, ya materi mungkin udah ada gitu, cuman kita nggak, ini bisa, menurut kita lucu kan belum tentu audiens. Karena jadi itu aja mungkin yang saya rasain, ini lucu nggak ya nanti untuk audiens, nah itu aja. Lucu ini kan relatif ya, kita nggak ngejok untuk satu orang kayak ngobrol sama Sultan. Dari 100 orang mungkin 99 nggak lucu, tapi kalau ada satu orang yang ketawa ya berarti setidaknya relate sama dia aja kan. Nah untuk seorang pengajar kan bicara nervous sebenarnya udah nggak ada. Kemarin masih ada nervous gitu? Nah ini juga nih, saya ini kalau ceramah bang ya, ceramah ngajar, insya Allah tuh saya nggak akan nervous karena udah ya 10 tahun lebih lah. Tapi kan kita ngomong depan orang tuh kan di momen yang berbeda. Ini kan judulnya stand up comedy, jadi yang dituntut kita harus lucu. Orang nggak mau tahu kita dengar ceramah atau apa, enggak, tapi harus lucu. Curhat apa sih? Dan apa ya, jadi saya jujur aja ada nervousnya kemarin karena ya itu sebagai pemula stand up comedy, kemudian penontonnya juga itu nggak nyangka sebanyak itu juga dan berbagai macam di mall gitu lagi kan, nggak pernah kita ceramah di mall, biasa di Menasah. Berarti termasuk terobosan nih ya bicara iya juga masuk mall nih, makanya jadi ya di situ groginya di situ. Nggak saya punya resep biasanya kalau saya ngajarin public speaking tuh kita ya datang awal dan kita prediksi nih, seakan-akan kita lagi di panggung, kita prediksi nanti penontonnya akan natap kita kayak gini, kalau ada yang ada penonton yang rese gini-gini ya. Kemarin tuh nggak kebayang lah. Nggak kebayang. Rupanya ada ibu bapak nonton dari sana. Kirain anak muda semua ya. Udah di ujung sana ada yang ngintip-ngintip juga. Jadi ya gitulah. ada nervous sedikit. Cuman ya mungkin kalau saya obatnya mengatasinya dengan ya atur pernafasan gitu kan. Biar lebih tenang gitu. Salawat. Salawat zikir pasti itu. Apa ya tadi menariknya tuh soal materi yang sebelumnya, bukan sebelumnya ya, materi yang dibawain kemarin berarti udah pernah dites di open mic ya? Alhamdulillah bisa dibilang 95% lah ya. Berarti emang udah diyakini itu kena. Nah, yakin. Itulah gunanya audiensnya nangkapnya gimana ya? Ya, itu sih. Tapi dari awal Abang join ini di Stand Up Indo Banda, kesan-kesannya ke para anak komunitas, khususnya senior-senior kita nih, Bang Andrew, Bang Ait, Bang Mumun, Bang Jordan, segala macam lah ya yang kita bisa, Barisol. Gimana mereka ke kita anak baru nih Bang? Yang pasti kalau gimana ya, awal open mic itu saya kira abis naik panggung, turun panggung, pulang, udah itu. Itu yang saya pikirin. Tapi untungnya saya dicegat gitu, nggak usah pulang dulu. Rupanya diajak ngobrol, kan dimotivasi ya, itu yang membuat saya sedikit oke ini ya anak komunitas supaya lumayan support lah, intinya mereka tuh sangat support kepada orang yang baru. Jadi kita jangan takut nggak lucu gitu. Selama kita mau belajar, mereka pasti support. Jadi dan yang terjadi akhirnya apa ya? Saya belajar, saya punya materi. Jadi kita ini ada sebelum open mic biasanya itu ada ngopi dulu. Sebelum sehari sebelum itu biasanya. Dan di ngopi itulah kombut dulu ya. Iya kombut mau bawa materi apa nanti. Ada materi nggak nih kita bedah nih, diperas punchline-nya betul-betul tuh. Dan di situ saya belajar tuh cara memahami audiens Banda Aceh ini gimana, cara memahami anak muda ini gimana, terutama dalam bahasanya lah, pemilihan bahasa ya. Saya dulu emang formal, kayak ceramah memang Bang. Saya ngomong saya teman-teman apa itu nggak masuk mereka. Ya makanya saya pakai istilah aku kalian apa gitu-gitu kan. Nggak ada istilah banget tuh, banyak banget itu. Hal-hal kayak gitu yang lebih masuk memang di diksi-diksinya itu. Jadi kesan saya ya tentu positif. Alhamdulillah ya mereka sangat support lah. Dan sisi lain memang mungkin ini takutnya nggak dipahami banyak oleh orang-orang pendatang misalnya anak-anak baru di komunitas ya. Jadi kita harus siap untuk apa ya? Ya di roasting lah intinya kan. Saya tuh pas naik kedua entah keberapa, bahkan naik pertama tuh langsung dibilang sama Pak Hendro yang MC kemarin tuh pas turun itu open mic pertama. Ya alhamdulillah barusan kita dengar khutbah Jumat ya itu dibilang gitu kan. Itu kalau orang nggak pernah nonton stand up mungkin bisa tersinggung, apalagi ustadz gitu kan. Saya udah biasa itu udah, dan sering setiap saya open mic pasti Bang Hendro, Bang Mumun tuh pasti ada roasting lah sedikit tipis-tipis gitu kan. Dan saya udah paham ya, namanya juga nyari lucu kan butuh objek gitu. Nyari lucu butuh objek. Itu perlu dipahami untuk anak-anak komunitas yang baru gitu ya. Kayak kita kemarin pas pas kompetisi kan pas dijuriin kan macam-macam dikatain kan sama juri.
Itu saya di stand up itu emang bercanda, bukan benci-benci itu. Dan ngetes mental. Ngetes mental, itu penting kali, ngetes mental juga itu. Nah, jadi karena komedi yang jujur itu kan berani menertawakan diri sendiri, ya kan, dan gitu. Sudah pasti ada roastingan di situ. Tapi kan itu nggak perlu dibawa ke hati, karena memang kalau kita udah jujur dengan keresahan kita, hal itu kita udah berdamai sebenarnya. Berdamai, tapi kalau belum berdamai dengan hal itu, emang agak berat jadi komedian atau stand up komedi. Karena kalau kita terus-terusan mau membicarakan hal terbaik dari kita, yang nggak ada lucunya. Sementara hal-hal lucu itu datang dari hal-hal yang konyol, buruk, kesalahan, dan segala macam lah ya. Atau ketidakpositifan dari diri kita atau lingkungan kita. Cuman kalau soal bahasa, saya lebih setuju kita cukup jadi diri sendiri. Apapun diksi atau bahasa yang kita gunakan, selama kita jadi diri sendiri, itu akan menambah kepercayaan diri. Ketimbang kita harus jadi orang lain hanya untuk terlihat keren atau terlihat lebih sopan atau bagaimana, balik lagi ke audiensnya. Kalau di saat kita di depan orang berumur semua, ya kita agak sedikit arogan dan angkuh, mungkin nggak bisa diterima. Tinggal main di situ aja, tapi tetap jadi diri sendiri sih kalau menurut saya. Karena di saat kita jadi orang lain, nanti yang ada kaku, mulai dari ngeblank segala macam. Beda halnya kalau jam terbang kita udah tinggi. Karena udah nggak perlu ditulis pun, materi udah di sini semua, tinggal dikombain aja. Betul. Apalagi ada istilah riffing yang memang kita bisa lihat aja dari penonton kan gitu. Betul. Nah, berarti secara keseluruhan positif lah ya. Alhamdulillah. Ustadz menilai dari sudut pandang anak muda, digabungkan antara dakwah dan komedi. Alhamdulillah ya, positif. Dan ini saya emang ada harapan gitu juga. Maksudnya setiap pendakwah itu seharusnya juga mesti pelajari lah gitu teknik komedi, teknik bikin minimal setup punchline gitu, karena orang datang ceramah itu kan rata-rata ya itu orang-orang tua yang udah pensiun gitu. Udah pensiun ya, kegiatannya yang nggak di kantor lagi ya, yang datang pengajian gitu. Sedangkan anak-anak muda, orang-orang yang masih bekerja itu jarang ya, mungkin salah satunya karena mungkin ya terlalu kaku gitu, atau mungkin yang nggak kena dengan materinya terlalu berat, apalagi yang berat-berat gitu kan. Pembahasannya penting, saya pembahasan yang disampaikan dalam dakwah tuh ya penting isinya, cuman ya harus diselipi ice breakingnya kan dari stand up comedy, dikemas dengan ringan. Itu salah satu harapan cita-cita saya juga untuk membuat ya para pendakwah, misalnya nanti murid-murid saya yang saya ajarin mau belajar berdakwah untuk dengan komedi gitu. Karena kalau udah ada yang pertama, pionir misalnya si Ustadz Ivan ini, mungkin yang lain jadi punya percaya diri, ternyata bisa juga begitu. Walaupun profesinya seperti apa, karena lucunya stand up datang dari berbagai kalangan profesi. Betul. Dan setiap profesi punya keresahan yang sama, punya kelucuan yang sama, karena kita hidup sebagai manusia, ya kan? Ada aja gitu kejadian lucu. Cuman tinggal kita pelajari bagaimana nyusun premisnya dan setup punchline dan itu pasti diajarin atau bisa belajar sendiri. Lebih enak lagi kita join komunitas, kita bisa tukar pikiran. Itu penting untuk komunitas itu, saya kira apalagi kita di daerah ya. Penting lah kita ikut komunitas itu, karena saya setelah beberapa kali open mic kadang ngelihat ada orang maju gitu kan, siapa yang mau biasa gitu. Ketika open mic penonton siapa mau maju nyoba, tapi ya pas nyoba juga nggak lucu-lucu kali, dan dia habis itu udah hilang gitu, nggak join komunitas. Nah, itu justru agak saya lihat kok di daerah agak sulit berkembang kayak gitu kalau emang niatnya mau stand up terus ya. Tapi memang nggak mudah bang. Kita aja sendiri yang baru melakukan itu butuh waktu yang lama untuk berproses kan ibaratnya. Apalagi orang yang ditembak secara langsung, mulai dari dia nggak tahu caranya, mentalnya, public speakingnya, keringat dinginnya itu campur aduk kan semuanya bang. Dan nggak bisa kita salahin kecuali kita embrace mereka. Ibaratnya kita rangkul, nggak terlalu dibikin spooky atau serem gitu. Ini hal ini menegangkan, jangan. Mulai dari mungkin kita ceng-cengin di awal, berdua dulu, nggak harus sendiri. Kadang orang kalau berdua di atas panggung kan agak beda ya, kebagi gitu bebannya kan, dia tuh kayak kita. Nah, mungkin kita akan bisa duduk bareng untuk ngobrolin hal-hal begitu, bukan ngerosting penonton sih, tapi mensosialisasikannya dengan langsung on the spot.
Ibaratnya kita tembak kayak satu orang nih, tapi kita temenin gitu. Nah, mulai dari pertanyaan-pertanyaan lucu kan udah lucu sebenarnya, nggak mesti itu. Justru itulah saya senang juga pas saya datang kayak Sultan kan masih kelas 2 kan SMK kan. Berani gitu. Saya sendiri mikir, saya waktu kelas 2 SMA saya kayak saya kelas 2 SMA kayak nggak seberani itu. Nggak seberani itu di depan umum. Itu mentalnya misalnya udah ada. Misalnya jangan sampai nanti dipupuk ya. Iya, misalnya jangan sampai nanti masuk komunitas tentu ini sebagai orang paling muda dan beda gitu kan. Pasti sering di roasting lah kalau sama anak komunitas. Jangan sampai down gitu. Justru itu jadi batu loncatan. Kita makin belajar gitu kan. Insya Allah ya istiqomah aja. Iya. Kalau saya pernah dengar dari abang-abang ini gitu, kita banyak yang nggak mau gabung lagi komunitas gitu, misalnya merasa nggak lucu, merasa gagal ya. Bahkan itu saya pernah nonton videonya Mo Sidik entah itu sama Raditya Dika, ada Gilang Baskara, ada Rian Ardiandi itu. Jadi pernah dia ngomong tentang kawannya orang Brunei. Kalau nggak salah ada di YouTube tuh, Zainal namanya, stand up komedian Brunei. Jadi dia itu datang ke Inggris untuk 100 kali open mic, Bang. 100 kali. Dia challenge diri dia emang nggak lucu, nggak lucu. Jadi dia datang ke Inggris kan, mereka kan orang Brunei orang kaya-kaya ya kan, bebas visa gitu. Ke Inggris nyobain 100 kali open mic dan setiap hari dia nyobain, bahkan sehari 3 kali entah. Pokoknya dia berhasil lucunya itu ketika open mic yang ke-22 katanya. 20-an kayak gitulah. Nah, itu pun dia nyobain setiap hari. Artinya apa? Ya kita ini nggak boleh nyerah gitu, coba terus kan. Misalnya kita di Aceh misalnya ya seminggu sekali, sebulan, kadang sebulan sekali gitu open mic. Itu nggak cukup tentunya, cuman ya maksudnya di luar open mic itu kita juga harus riset gitu, kita coba-coba ya di tongkrongan aja lah jokes-jokesnya insya Allah ya. Nah, jadi intinya sebagai kalau emang kita mau betul-betul mempelajari seni stand up ini ya itu jangan nyerah dan nyoba terus lah intinya kayak gitu. Oke, di di momen ini ya saya pengen ngasih pengumuman nih ya. Sedikit banyak gini tanpa mengurangi rasa hormat dari anak-anak komunitas. Saya sih punya planning, maksudnya di saat kita nggak ada open mic pun saya bersedia menyediakan tempat di sini untuk kita ngetes materi. Mantap tuh. Ya, andai pun seminggu 2 kali atau seminggu sekali, tapi tempat kita berkumpul yang bukan menertawakan diri masing-masing sih. Tapi materi ini kita yakin kalau kita tulis setiap hari ada aja sebenarnya Bang. Tapi di saat kita lempar ke keluarga kita mungkin nggak relate atau mereka nggak ngerti. Tapi kalau ke sesama komedian mungkin jadi teman komput pada akhirnya dan kita bisa belajar dari materi dia. Jadi buat teman-teman stand up Indo Banda, nih saya mewakili sebagai tuan rumah. Kalau memang kita mau, saya bersedia untuk kita ngetes materi di saat nggak ada open mic. Yang untuk anak-anak baru mungkin masih grogi kalau ada penontonnya. Kalau di sini kan nggak ada penontonnya, penontonnya kita doang sendiri gitu. Nah, itu boleh dalam ini gimana menurut Bang Ivan, setuju nggak? Iya, saya setuju tentunya. Memang kita perlu ini Bang, ya kayak saya bilang tadi yang karena lucu Bang, 100 open mic itu kan lucu Bang kalau orang duduk di sini, diri di sini kita nonton dari situ aja berdiri itu udah beda rasanya. Pasti dia ada grogi juga. Saya emang sebagai untuk melatih emang kita perlu banyak ini sih, banyak. Iya, harus terus kan gitu. Dan nggak cukup dengan open mic, makanya kalau Abang bilang saya menyediakan fasilitas itu sangat berguna lah. Iya. Kita emang perlu banyak. Kita sebut base camp lah gitu. Itu kayak di Jakarta kan udah ada komedi-komedi club kayak Ketawa gitu. Ya kayak Markas Comika ya kan. Kesesama mereka kan ngetes materinya gitu. Nah, kita ini salah satu untuk upaya untuk strategi untuk memajukan mensosialisasikan. Ini Mbak. Coba yang kencang, yang lama Bang. Cek. Bisa. Cek. Apa-apa sih, dari sini juga kena nih sebenarnya. Iya. Terus berarti setuju ya, sekarang kan kita ada perwakilan 2 orang nih Bang Ivan sama Sultan. Nah buat teman-teman yang lain yang nonton, tanpa mengurangi rasa hormat ya dari anak-anak komunitas yang senior, tapi mungkin kita bisa duduk bareng, meetingin lebih detail gitu ya, secara teknisnya. Saya cuma bisa support dalam hal itu untuk kita ngetes materi. Karena materi itu tiap hari ada kalau kita mau tulis.
Tapi kalau kita nunggu open mic, mungkin pada saat open mic kita berhalangan, pada saat open mic kita bokeh, kan bisa aja kayak gitu. Orang di saat datang tuh alasannya pasti banyak dan dia punya alasan, ya. Tapi kalau di tempat yang kita nggak harus gimana, ya hitung-hitung ngobrol lah. Atau ya kita bikin YouTube seperti ini, nggak ada ruginya juga gitu. Apalagi sampai Stand Up Indo Banda sendiri punya YouTube khusus gitu, yang memang berdiri sendiri gitu. Ini sih saran ya dari teman-teman, maksudnya saya secara pribadi, karena saya punya harapan besar sih dalam stand up komedi Banda tuh, supaya ya lebih besar lagi, bisa melahirkan komika nasional dan seterusnya gitu. Karena ini ilmu yang memang nggak mudah dan nggak gampang dan juga butuh keberanian besar. Karena kayak seperti yang Sultan bilang, orang di saat disuruh maju ke depan untuk bicara aja itu masih ada groginya. Ini udah maju disuruh ngelawak, disuruh ngelucu. Jadi bebannya double gitu. Sementara ilmu ini ilmu public speaking yang bisa kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari sebenarnya, siapapun akan berguna gitu, walaupun di keluarganya sendiri. Kalau kita suatu hari jadi orang tua yang sering ngelucu kan tetangga seneng gitu. Maksudnya humor itu kan bikin orang sehat ya. Secara Islam, Islam menilai humor seperti apa? Ya kita pasti apapun dalam agama itu kita lihat contoh kita ya. Contoh paling ideal ya Rasulullah. Apa yang Rasulullah kerjakan itu kan ibarat Al-Quran berjalan lah ya. Dalam suatu hadis dikatakan. Jadi ya kita lihat Rasulullah tuh ya beberapa kali pernah bercanda gitu. Ini sering saya ingat itu kayak misalnya ketika sama salah satu sahabat namanya Nuaiman ya kan. Ketika Nuaiman istilahnya kalau bahasa sekarang ngeprank Nabi lah. Pas mau beli sesuatu tahu-tahunya disuruh Nabi yang bayar gitu, sampai Nabi ketawa gitu. Terus pernah juga ada lagi beat kayak gitu mirip. Ada juga jokes pernah ada seorang nenek-nenek bertanya nanti gimana di surga itu kalau kurang lebih sebenarnya di surga tuh gimana nanti nasib saya tuh sebagai nenek-nenek ini. Dibilang sama Nabi, oh di surga nggak ada nenek-nenek, sampai nangis nenek-nenek. Terus baru Nabi bilang, maksudnya di surga nanti semua orang tuh muda, nggak ada yang jadi nenek-nenek lagi, umurnya sama semuanya gitu. Nah, di situ Nabi tertawa gitu. Dan banyaklah kisah-kisah Nabi tuh tertawa bahkan sampai rahangnya kelihatan, artinya kan emang ngakak lah gitu. Ngakak ya. Nah jadi ya intinya ini juga normal, komedi itu, humor itu ya normal itu, dan dalam Islam tentu itu ya nggak ada masalah, cuma ya tentu kita sebagai agama yang ya menjaga moral, adab, kita harus tahu ya batasannya tentu. Hal-hal yang di mana bisa kita bercandai, di mana nggak bisa kita bercandai, itu sebenarnya kembali lagi ke teknik sih sebenarnya kan, teknik gimana kita mau menyampaikannya. Tapi intinya pada dasarnya Rasulullah pun mencontohkan itu, dan ada kisah-kisah seperti Abu Nawas ya kan, yang menjadi referensi humor lah di kalangan umat Muslim. Dan itu ya seperti yang dicontohkan oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, Ustaz Abdul Somad. Itu kan juga bagian strategi dakwah sebenarnya. Betul. Jadi senjata kita dalam berdakwah juga lah. Saya lihat kayak gitu. Ustadz Bawazir juga lucu sih dengan logat Betawinya dia, Arab Betawi. Saya sih ngakak banget tuh kalau dia emang. Itulah di daerah emang ya kayak Ustaz Dasan Latif tuh kan. Sulawesi gitu. Dan bahkan mungkin dari dulu ya, kalau kita mundur ke belakang sudah banyak yang memulai dengan dan sebenarnya acara khususnya di Aceh ya, dan dimanapun kayak tablik akbar. Itu kan jamaahnya ribuan lah. Apalagi di Aceh kalau udah acara maulid, tablik akbar, itu emang tujuannya ustadznya bisa menghibur, bukan ngaji. Ya kasarnya bukan dapat ilmu lah. Bukan mau dengar ilmunya aja itu. Tapi lebih ke hiburan, sehingga ada masyarakat yang datang itu emak-emak misalnya. Bawa anaknya itu emang mau dengar hiburan aja gitu. Berarti kan memang skill untuk bisa berkomedi itu emang dibutuhkan di kalangan pendakwah sendiri. Jadi walaupun memang sebenarnya komedi itu kan bisa dilihat ada perdebatan juga itu kan di antara komika itu bakat atau kerja keras gitu kan. Betul. Memang ada yang bakatnya sudah, istilahnya dia ngomong apa aja udah lucu gitu, nggak perlu teknik lah. Atau perawakannya udah lucu. Kan di Aceh ini kalau yang saya tahu kayak gitu kayak Ustadz Umar sama Ustadz Husni Suwardi itu emang ngomong apapun lucu lah. Dan saya tanya tekniknya gimana? Nggak ada, saya ngomong aja gitu, nggak pernah bikin teks apa. Karena emang udah jam terbang itu. Udah jam terbang. Jam terbang udah terkonsep. Nah, tapi kalau
pemula bisa kayak saya ini saya harus betul-betul nulis, teknikal gitu-gitu. Jadi intinya memang dalam dakwah itu komedi itu memang diperlukan untuk strategi menarik audiens jamaah biar sama-sama mengikuti apa yang diinginkan dicapai oleh pendakwah itu. Karena udah masuk ke ranah entertainment ya. Dalam artian hiburan di sini orang kalau disuguhkan dengan langsung ilmu mungkin sebagian orang masih mau. Tapi bagi orang-orang yang awam mereka jauh lebih masuk di saat ilmu itu diselipin sama humor. Jadi secara nggak langsung pada saat dia ketawa, dia sedang mencerna ilmu tersebut. Betul. Dan jadi punya memori tersendiri akan hal yang dibicarakan karena si komedinya tadi gitu. Tapi kalau langsung ditanya ilmunya semua mungkin karena dia nggak dengerin, dia nggak. Orang kan pertama kali masuk ke kuping karena memperhatikan, ya. Kalau dia dari awal udah takut, nggak mau memperhatikan atau dia merasa tegang ini mah kaku apa segala macam, ya apa yang diomongin nggak bakalan masuk. Beda dengan dia nunggu punchline. Dengan dia nunggu punchline, alam bawah sadarnya masuk. Sebelum punchline, orang ngomongin apa dia inget dong. Tapi karena dia nunggu punchline doang, padahal apalagi udah ada branding lah ya bahwa si pendakwah atau si penceramah ini kocak nih, dia emang lucu nih dia. Jadi orang emang nunggu punchline sebenarnya. Saya sendiri kalau nonton Uwah itu emang kadang nunggu punchline dengan logat Melayunya dan segala macam karena emang beliau secara natural juga lucu sebenarnya di kehidupan sehari-harinya. Ini kan selama waktu abang di sini kan Om bawa materi yang waktu abang open kemarin. Ini kan abang udah tahu materi tapi belum mau susun. Apa selama lomba, saya kan ini bulan ini penuh dengan lomba ya, setiap malam minggu. Apa selama bulan ini ada open mic untuk kita belajar lagi kayak mana? Kalau ada apa enggak itu tentu tergantung komunitas ya. Yang ngadain. Cuman misalnya gini, yang saya tahu itu kalau bagi abang perlu nggak? Open mic itu ya kayak saya bilang tadi itu kan laboratorium kita untuk nyoba ini kena enggak itu. Sebenarnya di luar open mic kita bisa nyoba di tongkrongan. Itulah perlu kita ngopi, kita nyoba. Bahkan itu perlu nggak, kita tuh nggak harus selalu duduk sama anak-anak stand up. Betul. Sama orang yang nggak ngerti stand up lah, sehingga justru tersosialisasi. Justru ini jokes ini kena sama dia nih. Itu yang saya coba ketika ngajar, saya nyoba ini kena nih ya, kayaknya saya bawa ke open mic. Ada beberapa beat yang kayak gitu. Jadi intinya pada dasarnya kita apa yang kita tulis itu harus kita lempar dulu lah gitu ya. Kita nggak boleh pede ini pasti lucu nih. Karena ya relatif ya Bang Rizal bilang tadi itu. Jadi ya kita lempar di tongkrongan. Dan nggak usah kita bilang ini saya mau ngelucu nih. Itu justru itu agak jadi beban dia jadi siap-siap. Siap-siap ketawa yang mana. Pas siap-siap malah gak ketawa. Makanya. Tapi dengan ide tadi setuju ya. Setidaknya kita berdua setuju ya. Karena nggak bisa dipungkiri tempat itu perlu, karena nggak mungkin kita tiba-tiba di kafe orang main bikin acara sendiri aja kan aneh tentu, gitu ya. Ya kalau emang dan saya kira setuju pasti Bang Jordan. Ini juga sih ya kalau saya sendiri berterima kasih kali lah sama Bang Rizal. Sama-sama karena ya maksudnya tempat nggak mudah juga gitu kan, saya rumah pribadi dan menyediakan tempat fasilitas untuk kawan-kawan stand up tuh. Saya di Aceh sendiri kan misalnya orang nggak semuanya paham tentang seni stand up itu, kebutuhannya, manfaatnya. Jadi misalnya dengan adanya diberi ruang gitu kan, ini kita insya Allah ya bisa mengundang perhatian masyarakat juga. Betul. Karena dulu di awal-awal Bang, saya pernah nyari investor untuk pengen bikin ini cafe comedy club. Jadi emang dibikin cafe tapi emang kita tok komedi gitu. Kalau di saat orang lain live music gitu, kita tiap hari komedi, kita tiap malam komedi, kita tiap malam open mic gitu. Itu salah satu harapan saya juga tuh. Itu tiap malam gitu, open mic gitu. Jadi orang datang ke sini mulai dari yang pengen tahu stand up sampai yang udah menikmati stand up gitu. Di luar kita jual makanan dan minuman itu bonus. Tapi si stand up-nya ini nih gitu. Itu perlu emang. Itu seru tuh kayak itu. Karena kan intinya ya kita nonton komedi itu kan misalnya 20 menit kita nonton orang ngelawak itu. Selama 20 menit kita ketawa tuh kita nggak mikir masalah kita ya kan. Kita kadang lupa aja. Sehat dan banget. Itu bikin ngaruh ke kesehatan mental. Di kita belum ada dokter ya. Atau psikiater ya. Iya, itulah. Ada dokter yang juara 2. Siapa? Oh, yang kemarin. Yang amoxilin itu. Siapa namanya? Pak Akbar tuh ya. Ya, boleh tuh. Boleh sih.
Pak Dokter atau Pak apapun itu, kalau Anda ingin bergabung, kita bikin podcast ngobrol-ngobrol. Iya. Kapan ada penting waktu itu, Bang. gitu, kawan. Kalau di sini ini Bang representatif lah ya. Karena setidaknya mewakili kayak panggung nih. Kalau kita disuruh berdiri sendiri di sini, kita nonton dari situ tuh pasti grogi pasti masih ada, Bang, walaupun teman-teman kita sendiri gitu. Ibaratnya nggak usah kita pakai mic dulu deh, udah begini aja dulu ya kan itu. Tapi kalau kita nggak ngetes si materi ini, kita juga tahu lucu nggak lucu. Sampai nanti kalau semakin serius ya, kalau anak-anak komoditas setuju bikin sekretariat sekalian. Karena kemarin saya ngobrol sama Bang Henry juga kan, legalin apa segala macam. Tujuannya untuk mengangkat stand up comedy di Banda Aceh khususnya, tapi Aceh pada umumnya kita. Sehingga orang nggak lagi bertanya atau menganggap aneh. Kita bahas orang tua ya, pasti 99% nggak akan ngerti kalau kita nggak omongin stand up itu apa. Karena materi sendiri adalah sebuah masing-masing komika nih pasti punya visinya untuk dia mau membawakan apa atau menyampaikan pesan apa. Nah kalau abang gimana, ada visi ketika itu? Saya udah pasti kalau belajar awal stand up itu tertarik sama politik, udah pasti. Kita bisa menyuarakan isi kepala kita, isi hati kita yang berbau-bau sosial dan politik. Kayak Dave Chappelle misalnya, ya kan, Trevor Noah segala macam. Karena itu sebenarnya keresahan sosial politik. Nah, itu salah satu pengen belajar juga hal itu. Di saat kita udah ada nama, udah mulai diperhitungkan suaranya. Tapi kalau kita nggak mau mulai, ya kapan ada nama ya kan gitu. Walaupun di lingkup terkecil dulu. Si saya sih fun udah pasti. Materi untuk membuat penulisan atau bikin skrip juga jadi ilmu tersendiri, ya kan. Saya bahkan kalau mau pelajari ekot itu malah pengen gabung sama anak si teater juga, karena kadang ekot itu juga dalam banget sih dapetnya kalau udah jago ya. Berarti itu bicara mimik, tubuh apa segala macam, dan itu kayak keahliannya anak teater tuh. Kalau kita combine dengan itu sih pecah juga. Di luar misi-misi yang ingin kita bawa secara sosial, dan gak usah politik deh, sosial aja, karena banyak banget keresahan di masyarakat apapun itu. Dan untuk regenerasi, Bang, gitu, bukan hanya kita lagi. Dengan adanya digital begini kan selamanya kita bisa tonton dan jadi kenang-kenangan tersendiri. Oke Ustadz, kita closing, udah hampir sejam nih kayak kita ngobrol. Supaya tonton juga ya YouTube-nya Bang Ivan, ntar kita main ke sana juga kapan-kapan. Cuma kayak berat kalau di sana. Kontennya berat gitu. Saya mesti baca Vicky dulu. Enggak, itu bisa kita sesuaikan. Insyaallah. Boleh closing Ustaz? Oh, closing nih ya, berarti. Closing. Ya alhamdulillah. Ya kalau saya sendiri emang harapannya stand up comedy ini untuk saya sendiri ya, ini menjadi bagian dari strategi dakwah, kan? Kita mau masukkan misi apapun dalam stand up tuh bisa sebenarnya. Kita mau ngomongin, kita punya keresahan politik apa, keresahan tentang sosial apapun tuh bisa. Dan cuman untuk stand up sebagai yang orang yang lagi belajar stand up, dan mungkin ada kawan-kawan yang nonton ingin belajar stand up, paling penting mindset kita ketika stand up itu adalah betul-betul pengen lucu. Betul, emang pengen lucu. Kayak saya memang mungkin tujuan saya berdakwah, tapi ya orang kan ketika saya berdiri open mic nggak mau tahu saya mau bawa dalil apa, nggak tahu, pokoknya harus lucu lah, dapat LPM-nya. Jadi itu yang harus kita tanamkan, dan juga ya harus belajar terus, jangan sampai, karena pasti kita ngebom tuh pasti lah hanya ketika kita coba open mic tuh ya orang. Justru itu proses. Ya itu proses ya. Yang penting ya belajar terus, dan saya kira kalau mungkin yang nonton ini juga para pendakwah juga seperti saya, guru-guru ngaji, dan saya kira penting kali bagi kita ya semua guru-guru lah untuk mempelajari teknik stand up, untuk mencairkan suasana ketika belajar, dan tentu namanya komedi itu juga bagian untuk menyehatkan mental masyarakat itu, karena orang ketika banyak orang menghilangkan stresnya itu dengan menonton lawakan ya. Salah satunya stand up comedy, dan itu sih paling ya harapan saya untuk ya siapapun yang menonton dan juga ya support juga lah ya komunitasnya, komunitas stand up itu harus support ya dengan menghadiri open mic, acara setiap kompetisi ini dihadiri, dan ya mungkin
ya support dana pun lebih baik lagi kan. Karena si stand up tanpa penonton nothing, nggak akan jadi apa-apa. Bagian terpenting dari kita ya penonton tersebut gitu. Dan itu semua kalian yang nonton entah menikmati atau pengen belajar. Tapi tanpa penonton ya nggak ada stand up buat apa, nggak ngaruh juga. Kayak ya nonton lah apapun dimanapun ada kesempatan nonton. Dan terakhirnya makasih untuk Bang Farizal nih atas kesempatannya. Sama-sama Ustadz Ivan, Ustadz Sultan ya kan, siapa tahu suatu hari ayahnya pengajar juga salah. Ya, pengajar agama juga. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya semoga misalnya kayak salah satu misi memfasilitasi untuk komunitas bisa stand up lah ya, stand up di tempat Abang ini bisa terwujudkan lah ya. Amin. Sama-sama nanti kita sama-sama insyaallah. Nah ini kan yang nonton bukan cuma anak stand up. Oh betul. Anak-anak luar. Oh pasti. Kalau orang nonton gimana tuh? Boleh. Iya boleh aja selama mereka nggak rusuh. Nggak betah gitu ya. Ya kan kita cari teman di sini, silaturahmi segala macam ya, nggak ada masalah. Kalau untuk kebaikan kita support terus pasti. Nanti datang aja nih. Ya, oke. Assalamualaikum semuanya. Makasih udah nonton dan tunggu video-video kita yang lain mungkin sama teman-teman yang lain ya. Assalamualaikum.